Salam, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Arista Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah sahabat di ringkasan pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-8. Dengan judul pelajaran kita, Kebebasan Memilih, Kasih dan Pemeliharaan Ilahi. Dari pelajaran sekolah sahabat kita satu pekan ini, kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting, agar kita lebih mudah untuk mengingatnya, serta dapat mendiskusikannya dengan baik di unit kelompok sekolah sahabat kita di hari Sabat ini. Bahagian yang pertama, kebebasan memilih. Yang kedua, kasih ilahi. Yang ketiga, pemeliharaan ilahi. Tentunya 3 poin ini kita uraikan dari judul pelajaran kita dalam satu pekan ini. Mari kita masuk di bahagian yang pertama, kebebasan memilih. Kebebasan memilih tentu mengingatkan kita kembali dengan pelajaran yang kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya, yaitu bahwa Allah adalah Allah yang kasih, dan Allah memberikan kebebasan dalam memilih kepada manusia, dan itu adalah bentuk kasih Allah. Pelajaran kita sahabat petang mengingatkan bahwa Allah memberi manusia kebebasan memilih, bahkan sampai titik di mana dapat memilih untuk bertindak melawan Allah. Hal ini kita sudah temukan dalam Kejadian pasal 3. Bukti bahwa manusia itu memiliki kuasa atau bebas dalam memilih. Adam dan Hawa memilih untuk mengikuti rayuan setan. Dalam kitab Mazmur 81 ayat 12 sampai ayat yang ke-15, disampaikan suatu gambaran bukti bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik, yang adil, yang kasih, yang memberikan kebebasan dalam memilih. Kita temukan dalam Mazmur 81 ayat 12 sampai 15. Kita boleh baca. Dan kutipan sekolah sahabat kita mengatakan di pelajaran hari Minggu demikian. Gambaran keinginan-keinginan Allah yang tidak terpenuhi. Allah mengkehendaki suatu hasil bagi umatnya, namun manusia memilih hasil yang lain. Dari kutipan ini kita temukan bahwa Allah terbukti keinginan-keinginannya itu tidak terpenuhi. Mengapa? Karena ada kebebasan dalam memilih bagi manusia. Kalau saja Allah membuat manusia itu seperti pelajaran yang lalu, seperti robot, tidak ada kuasa memilih, maka manusia itu tentunya selalu hanya mengikut apa yang dikatakan oleh Allah. Karena Allah lah yang mengendalikannya. Namun kutipan ini mengingatkan kita, Allah mengkehendaki suatu hasil bagi umatnya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Garis bawahi, mengkehendaki. Tetapi manusia itu memilih hasil yang lain untuk berjalan di jalan-jalan yang sesat. Kemudian Wahyu 11 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa. Sering sekali pengikut-pengikut Tuhan berpendapat bahwa kata kuasa atau Allah Maha Kuasa ini disalahartikan. Bukankah Allah itu memiliki kuasa? Dan mengapa Allah tidak memusnahkan semua kejahatan? Bukankah manusia itu seharusnya dimusnahkan bila dia bertolak dari ajaran Tuhan? Kita harus lihat faktanya bahwa Allah berkuasa tidak saja ditegaskan oleh kata-katanya, tetapi dia juga wujudkan dalam menyelamatkan umatnya. Allah memiliki kuasa untuk melakukan apapun yang tidak kontradiksi. Mari kita masuk ke poin yang kedua. Allah tidak dapat memaksa siapapun untuk mengasihinya. Karena ketika hal itu dipaksakan, maka hal itu bukanlah lagi kasih. Di poin yang kedua ini, diingatkan bagi kita Allah tidak memaksa. Walaupun sering sekali kita menganggap bahwa firman itu memaksa kita. Tapi seharusnya kitalah memilih untuk mencintai firman itu. Allah tidak memaksa. Karena ketika hal itu dipaksakan, maka hal itu bukan lagi kasih. Kita bisa temukan dalam kitab Matius 22:37 dan Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Di sana ada himbauan agar manusia itu bisa diselamatkan, agar manusia itu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka dia harus mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Mari kita masuk poin yang ketiga, pemeliharaan ilahi.
kita temukan bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Dia selalu memelihara umat-umatnya. Bukan saja umat-umatnya, dia juga memelihara setiap manusia yang datang kepadanya. Walaupun dia sudah berlaku jahat dalam hidupnya. Itu sebabnya pelajaran kita hari Rabu, kutipan Sekolah Sabat mengatakan, Allah dapat membimbing sejarah menuju tujuan baik yang dia lakukan bagi semua orang. Bahkan dengan tetap menghormati kebebasan makhluk yang diperlukan untuk sebuah hubungan kasih yang sejati. Kemudian, pelajaran kita hari Kamis, satu kutipan yang menarik kita bisa bacakan demikian. Meskipun kejahatan tidak diperlukan untuk kebaikan, Allah dapat mendatangkan kebaikan dari peristiwa yang jahat. Dan jika mempercayai Allah, dan bahkan Allah dapat menggunakan penderitaan kita lebih baik dekat kepadanya. Ini adalah merupakan bukti bahwa Allah memelihara umat-umatnya. Memelihara semua orang. Dia membimbing manusia itu untuk berjalan kepada firman-Nya. Untuk berjalan di dalam kebenarannya. Sekali lagi, Allah tidak memaksa. Itu adalah pilihan kita. Apakah kita mengikut Tuhan atau tidak. Sebabnya, Yosua 24:15 mengatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita memilih untuk beribadah pada Tuhan atau memilih beribadah kepada ilah-ilah lain? Demikian pelajaran Sekolah Sabat kita. Di pelajaran yang ke-8, saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.